Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kelompok kami tentang menentukan metodologi penelitian. Saya Lisa Vita Aulia. Saya Ira Anjani. Saya Arisa Rikayasa. Saya Muhammad Priyadi. Pengertian metode penelitian. Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian akan dilaksanakan. Pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mengumpulkan data dengan tujuan tertentu. Cara penelitian itu didasarkan pada ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Metode penelitian dapat juga didefinisikan sebagai suatu cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan penelitiannya. B. Sikap penelitian. Sikap yang harus dimiliki oleh para peneliti antara lain: yang pertama, selalu objektif; yang kedua, harus kompeten; dan yang ketiga, faktual. Selain itu, seorang peneliti juga diharapkan memiliki pola pikir yang mendukung tugas-tugas mereka. Cara berpikir yang diharapkan dari seorang peneliti adalah: yang pertama, berpikir skeptis. Seorang peneliti selalu mempertanyakan bukti atau fakta yang dapat mendukung suatu pertanyaan. Yang kedua, berpikir analisis. Penelitian selalu menganalisis setiap pertanyaan atau persoalan yang dihadapi. Dan yang ketiga, berpikir kritis. C. Jenis metode penelitian. Yang pertama, metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, ataupun perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, atau organisasi tertentu dalam suatu setting konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komparatif, dan holistik. Ada beberapa ciri penelitian kualitatif. A. Menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data peristiwa yang terjadi dalam suatu situasi sosial merupakan kajian utama penelitian kualitatif. B. Memiliki sifat deskriptif analitik. Data yang diperoleh seperti hasil pengamatan, hasil wawancara, hasil pemotretan catatan lapangan, disusun peneliti di lokasi penelitian, tidak dituangkan dalam bentuk dan angka-angka. C. Tekanan dalam proses bukan hasil data dan informasi yang diperlukan berkenaan dengan pertanyaan apa, mengapa, bagaimana untuk mengungkap proses bukan hasil suatu kegiatan. D. Bersikap induktif. Penelitian kualitatif tidak dimulai dari dedukasi teori, tetapi dimulai dari lapangan, yakni fakta empiris. E. Mengutamakan makna-makna yang diungkap berkisar pada persepsi orang mengenai suatu peristiwa. Ada beberapa jenis penelitian kualitatif. A. Metode etnografi. B. Metode fenomenologi. C. Metode studi kasus. D. Metode teori. E. Metode studi krisis. F. Metode analis. G. Metode analisis. 2. Metode penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian empiris di mana data adalah bentuk sesuatu yang dapat dihitung atau angka. Metode penelitian kuantitatif memiliki ciri khas yang berhubungan dengan data numerik atau bersifat objektif. Penelitian kuantitatif memiliki beberapa ciri, di antaranya sebagai berikut. A. Tujuan penelitian. Tujuannya mengeneralisasi temuan penelitian sehingga dapat digunakan untuk memprediksi situasi yang sama pada populasi lain. B. Pendekatan kuantitatif dimulai dengan teori dan hipotesis. C. Peran peneliti dalam penelitian kuantitatif secara ideal berlaku sebagai observer penelitian yang tidak berpengaruh dan memihak. D. Pendekatan kuantitatif tidak menitik beratkan pada frekuensi tinggi. E. Kebenaran dari hasil analisis penelitian kuantitatif bersifat nomoteik dan dapat digeneralisasi. F. Penelitian kuantitatif menggunakan paradigma positivistik ilmiah.
G. Penelitian kuantitatif sering bertolak dari teori sehingga bersifat atreduksionis dan verifikatif, yakni hanya membuktikan teori. H. Penelitian kuantitatif khususnya eksperimen dapat menggambarkan sebab akibat. I. Waktu pengumpulan dan analisis data sudah dapat dipastikan peneliti dapat menentukan berbagai aturan yang terkait dengan pengumpulan data, jumlah tenaga yang diperlukan, dan jenis data yang akan dikumpulkan sesuai hipotesis yang dirumuskan. Ada beberapa metode penelitian yang termasuk pada penelitian kuantitatif menurut para ahli, diantaranya adalah A. Metode deskriptif. Menurut Whitney 1960, metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan kegiatan, sikap, pandangan. Penelitian ini berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya. B. Metode komparatif adalah metode yang digunakan dalam penelitian yang diarahkan untuk mengetahui apakah antara dua variabel ada perbedaan suatu aspek yang diteliti. C. Metode korelasi adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti. D. Metode survei. Menurut Sigmund 1997, metode penelitian survei adalah satu bentuk teknik penelitian di mana informasi dikumpulkan dari sejumlah sampel berupa orang melalui pertanyaan. E. Metode ex post facto adalah metode yang digunakan dalam penelitian yang meliputi hubungan sebab akibat yang tidak dimanipulasi oleh peneliti. F. Metode true experiment. Ciri utamanya adalah bahwa sampel yang digunakan untuk eksperimen maupun sebagai kelompok kontrol diambil secara random atau acak dalam populasi tertentu. G. Metode quasi eksperimen adalah merupakan pengembangan dari true experimental design yang sulit dilaksanakan. Desain ini mempunyai kelompok kontrol tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. H. Metode subjek tunggal merupakan eksperimen yang dilakukan terhadap subjek tunggal. 1. Identifikasi pemilihan dan perumusan masalah. Cara merumuskan masalah penelitian ialah dengan A. Dirumuskan dengan kalimat tanya. B. Dirumuskan tersebut hendaklah padat dan jelas. C. Memberikan petunjuk tentang mungkin mengumpulkan data guna menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan ini. 2. Kajian pustaka dalam hipotesis. Terdapat 3 alasan utama yang mendukung pandangan ini, diantaranya 1. Hipotesis dapat dikatakan sebagai piranti kerja teori. Hipotesis ini dapat dilihat dari teori yang digunakan untuk menjelaskan permasalahan yang akan diteliti. Misalnya, sebab dan akibat dari konflik dapat dijelaskan melalui teori mengenai konflik. 2. Hipotesis dapat diuji dan ditunjukkan kemungkinan benar atau tidak benar atau disfalsifikasi. 3. Hipotesis adalah alat yang besar dayanya untuk memajukan pengetahuan karena membuat ilmuwan dapat keluar dari dirinya sendiri. Artinya, hipotesis disusun dan diuji untuk menunjukkan benar atau salahnya dengan cara terbebas dari nilai dan pendapat peneliti yang menyusun dan menguji. D. Proses metode penelitian. Fungsi penting hipotesis di dalam penelitian yaitu 1. Untuk menguji teori. 2. Mendorong munculnya teori. 3. Menerangkan fenomena sosial. 4. Sebagai pedoman untuk mengarahkan penelitian. 5. Memberikan kerangka untuk menyusun kesimpulan yang dihasilkan. Tahap-tahap pembentukan hipotesa pada umumnya sebagai berikut. 1. Penentuan masalah. 2. Hipotesis pendahuluan atau hipotesis preliminary hipotesis. 3. Pengumpulan fakta. 4. Formulasi hipotesa. 5. Pengujian hipotesa. 6. Aplikasi penerapan. Populasi dan sampel. Populasi atau bisa disebut dengan
Unit sel adalah keseluruhan elemen yang akan dijelaskan oleh seseorang penelitian alam penelitiannya. Sedangkan populasi tersebut bisa berbentuk atau objek air, udara, desa ataupun manusia. Populasi bisa memiliki jumlah yang besar maupun kecil, serta bisa diketahui sifat ataupun variasinya. Mungkin itu heterogen atau homogen. Namun di sini populasi tidak boleh dikocokkan dengan sampel. Sampel adalah perwakilan dari populasi. Dalam hal ini, jika jumlah sampel dan populasi dalam adalah sama, maka penelitian tersebut dinamakan dengan susun. Sering terjadi dalam penelitian jumlah sampel yang diambil lebih sedikit daripada jumlah populasi. Namun yang terpenting adalah cara mengambil sampel tertium yang berjumlah besar bisa menyesatkan jika teknik sampelnya salah. Sebaliknya, sampel kecil sudah cukup memandai jika teknik samplingnya benar. 4. Metode pengumpul data. Dalam penulisan karya ilmiah, pengumpulan data merupakan salah satu hal yang harus dilakukan guna mencapai tujuan penulisan. Ada 3 metode pengumpulan data, yakni 1. Observasi, 2. Wawancara, 3. Kuesioner. Rencana analisis data. Analisis data adalah proses penyederhanakan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan menurut mujarad Kuntono 2003. Analisis data merupakan tahapan yang penting dalam proses penelitian bisnis dan ekonomi. Dalam proses ini, sering statistik fungsinya untuk menyederhanakan data penelitian yang amat besar jumlahnya menjadi informasi yang lebih sederhana dan lebih untuk dipahami. Kegiatan dalam analisis data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data setiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab responden, mengajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab resumen masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diwujudkan. Penulisan laporan. Pada asalnya ada 2 bentuk sistematika penulis ilmiah, yaitu penulisan proposal penelitian dan laporan hasil penelitian. Pada umumnya, sistematika penulisan proposal penelitian dituliskan laporan penelitian sebagai berikut. Bagian awal: 1. Halaman judul, 2. Halaman persetujuan dan pengesahan. Pada laporan penelitian, sebelum halaman kata pengantar dicantumkan intisari atau abstrak. 3. Halaman kata pengantar atau prakata. 4. Daftar isi. 5. Daftar tabel jika ada. 6. Daftar gambar jika ada. 7. Daftar lampiran jika ada. Presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi